Ya halo Sobat Nubar semuanya, kembali bersama saya Aan NH dan DJ Supriyanto. dalam acara Menulis Bareng DJ. Ya, saya ucapkan terima kasih nih buat Sobat Nubar yang sudah nonton channel ini, yang sudah mensubscribe juga. Dan jangan lupa yang belum, silahkan di subscribe dulu ya. Karena subscribe itu adalah gratis, di like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya seputar dunia literasi tentunya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah masih tentang outline Kang ya. Jika Benar. kemarin kita singgung apa itu outline, kemudian Manfaat manfaat-manfaatnya dari ya. outline. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas Tentang tata cara membuat outline. cara-cara membuat outline ya Kang ya. Iya. Nah, mungkin Sobat Nubar termasuk saya juga penasaran. Kira-kira ada berapa poin Kang? Yes. Untuk Kisi-kisinya biar. kisi-kisinya, iya. Kalau tentang cara membuat outline itu adalah sekitar ada 5 ya. Oh 5 ya, poin yang 5 akan kita cukup ya, bahas. gak usah Cukup. banyak-banyak karena kemarin kita kasih manfaatnya dulu jadi biar penasaran. Iya benar. Nah kali ini kita akan ngasih tahu tata caranya membuat outline. Nah itu apa aja Kang? Mungkin bisa langsung to the point sama dijelasin per poinnya. Baik Sobat Nubar, simak yang cara menulis outline atau cara membuat outline. Yang pertama adalah menentukan pola penyusunan kerangka karangan. Jadi polanya disusun dulu Kang. Ini yang paling penting. Karena kalau kita tanpa menyusun sebuah pola karangan, maka kita pun akan sulit. Misalkan ambil contoh, kita akan menulis tentang masalah apa yang lagi ngetrend di dunia milenial sekarang. Itu. Menulis tentang Tentang apa ya kalau sekarang? Oh hobi aja ya. Oh Kita iya, hobi hobi. bersepeda misalkan. Apalagi kan sekarang Atau- banyak work from home ya, WFH seperti itu. Iya. Mungkin piara ikan juga. Nah tentang hobi misalkan ya, tentang hobi. Nah banyak kan, ada yang melihara ikan, ada yang bersepeda, ada yang hobinya mungkin game dan sebagainya. Nah kita ambil contoh tentang hobi. Ya hobi nanti kan berbagai macam-macam hobi yang akan kita kupas. Nah yang pertama adalah itu menentukan pola penyusunan kerangka karangan. Jadi yang pertama kita tuh susun dulu Kang, polanya itu disusun. Mau seperti pola apa nih? Pola itu adalah ada yang pertama kali menyusun sebuah periwayatan awal, artinya sejarah. Sejarah. Iya sejarah misalkan, itu pola. Nanti yang keduanya kita masuk pada perkembangan dari sejarah itu, misalkan Perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang iya, gitu ya. nanti di pertengahan nih perkembangan, misalnya kita ngambil sebuah hobi. Kalau dulu mungkin hobi sepak bola itu sudah umum. Nah, sepak bola, berkuda, memanah, berlari mungkin. Tapi kalau saya golf mungkin belum ada kan perkembangannya nanti kan. Nah ini nanti ketika di perkembangan suatu pertengahan, pola kita adalah ada penambahan karena perkembangan Kang. Perkembangan ilmu itu kan akan mengubah ya, mengubah dari cara lama ke cara baru, dan dari cara baru dia akan mengubah pada cara modern, yaitu seperti sekarang. Seiring Sehingga- berjalannya waktu ya. Benar itu, karena kan biasanya itu yang namanya sebuah ilmu itu dia akan berkembang, berkembang menjadi sesuatu hal yang ada yang baru lagi, dan baru lagi. Itu tidak monoton, tidak misalkan lahirnya bentuknya kotak, selamanya kotak itu tidak akan terjadi, tapi itu akan terjadi sebuah evolusi, akan terjadi sebuah transformasi ya tentang masalah teknologi di zaman kita Sekarang ini. ya. Jadi selalu berubah dan berubah. Ini yang akan menjadikan sebuah pola dalam penulisan kerangka adalah kita pertama silakan tentukan mau dari mana dulu polanya. Misalnya kalau kita menulis tentang masalah tadi yang saya singgung tentang masalah hobi, maka hobi zaman dulu itu apa? Sama tidak dengan hobi zaman sekarang. Nah itu harus dipolakan dulu. Misalkan sejarah kita ambil tentang hobinya hobi berolahraga misalnya, ambil contoh. Nah ini hobi olahraga itu dari dulu apa nih yang ngetrend zaman dulu. Nah baru disusun, nanti masuk kepada bab selanjutnya tentang pola di zaman pertengahan misalkan. Di pertengahan ini ada perkembangan nggak, dari misalnya dari pertama ada
hobi itu misalnya setelah di list ada sekitar 5, bertambah nggak hobi? Misalkan kalau dulu ada berkuda, memanah, terus ada berenang dan sebagainya, bertambah nggak? Oh, bertambah. Nah, setelah itu baru pola ke bab selanjutnya, ada perkembangan nggak dari olahraga-olahraga tersebut. Misalkan kalau dulu bermain bola, misalkan tidak pakai aturan, yang penting dia keroyokan misalkan. Nah, seiring perkembangan zaman ada aturan-aturan tertentu, misalkan ada yang namanya penalti, ada yang namanya saya begitu kurang paham, sehingga terjadilah sesuatu permainan yang sangat menarik. Ya, jadi Sobat Nubar, cara membuat outline yang pertama adalah menentukan pola penyusunan kerangka karangan. Jadi ini yang paling ditentuin dulu ya polanya. Iya. Jadi kita menyusun polanya dulu supaya lebih mudah. Silakan pola bebas, tidak ada aturan yang baku. Pola itu kita bisa dari mana saja tentang penyusunannya kan. Jadi tidak harus kita harus dari A, B, C, D, tidak. Tapi silakan mau dari mana polanya sehingga ini memudahkan bagi si penulis. Itu yang pertama. Yang pertama menentukan pola penyusunan kerangka karangan. Iya, yang gitu. Keduanya? Sekarang yang kedua. Kedua ya? Iya. Oke. Jadi yang kedua adalah merumuskan topik dan membuat judul karya tulis. Nah, ini topik ya, topik dan judul karya tulis ini adalah sesuatu hal yang sangat perlu. Karena tanpa kita mengetahui dari topik yang akan kita angkat, biasanya si penulis akan semakin bimbang dan dia akan semakin ragu untuk menuliskan sesuatu hal. Nah, misalnya di kepala sudah ada nih Kang. Sebentar Kang. Tadi kan yang pertama menentukan pola penyusunan kerangka karangan, yang keduanya merumuskan topik dan membuat judul. Ini yang kedua nggak di yang pertama aja dulu? Kenapa dibikinnya? Atau gimana? Kalau susunan itu tidak baku Kang. Oh, tidak baku. Iya, tidak baku. Jadi boleh nanti bisa juga itu yang kelima, yang pertama saya sebutkan bisa di poin nomor 5 atau sebaliknya. Seperti rumus 5W1H. Itu kan tidak baku. Itu bisa di mana saya silakan aja ya. Ya mau hanya di atas juga silakan saja, itu tidak ada. Tidak ada bakunya. Saya pikir kalau bikin outline itu biasanya judul dulu gitu kan. Baru dibikin bawahnya bab sekian apa nanti dibikin subbab lagi. Enggak begitu ya. Tapi langsung dibikin polanya tadi ya, benar? Iya. Iya, dari pola kita langsung masuk pada cara yang keduanya adalah merumuskan topik. Nah, ini topik paling penting Kang. Karena topik ini biasanya kita punya nih satu judulnya, misalnya ide besarnya tentang merumuskan tadi yang hobi tadi, bahwa hobi ini saya akan mengambil tentang tema bersepeda misalkan. Topiknya bersepeda. Nah, dia otomatis di sini dia sudah terkerangka dalam otak sebelum dituliskan pada sebuah outline catatan. Dia sudah terkerangka bahwa oh, saya pernah punya referensi bahwa sepeda ini pernah terjadi pada zamannya Nabi misalkan. Itu ya. Ada kayak Nabi, saya lupa lagi. Kurang tahu dah. Iya, yang ada sepeda itu ya. Oh, ada. Besar itu ya. Jadi misalkan ada. Terus terjadi lagi sepeda ini berkembang misalkan di zamannya para ahli-ahli misalkan ya. Para ahli. Mungkin para ahli ini adalah kita masuknya para profesional, misalkan dari angkatan Thomas Alva Edison, terus dari ring bell dan lain sebagainya, itu yang penemu-penemu tersebut misalkan. Nah, di sini adalah tentang topiknya kita mengangkat sebuah sepeda. Gimana caranya agar si topik yang diangkat ini tidak monoton dan tidak terkesan sudah basi. Nah, ini yang paling kita harus berpikir keras, bahwa jangan sampai topik yang kita angkat itu terkesannya basi. Jadi orang itu ini sudah pernah nih, udah tahu. Harus disesuaikan sama zaman sekarang berarti ya. Iya, harus lebih ini Kang, lebih berinovasi dalam menuliskannya. Misalnya lah di pasaran, di toko buku sudah banyak tentang mengupas tentang sepeda misalnya, tua tapi gitu ya. Kita ada sesuatu hal yang berbeda dari cara mengupas atau memberikan kesan-kesan bahwa apa yang kita tulis ini adalah topik yang lebih keren, punya nilai plus dibanding buku-buku yang sudah ada. Ya kalau dulu kan ada model sepeda onta gitu, ontel itu kan, ontel sama jengki. Itu sekarang lebih modern kan, sepeda model lipat itu kan ada kan, itu lebih modern itu ya. Nah ini jadi dari situ bisa Kang ya jadi kita bisa menggali sebuah topik sehingga topik yang kita hadirkan adalah mempunyai sebuah nilai tersendiri. Nah,
Kenapa harus seperti itu? Karena kita harus beda dengan buku-buku yang sudah ada, dengan penulis-penulis yang sudah menulis tema yang sama dengan kita, menghadirkan tulisan-tulisan yang seperti itu saja. Nah, disinilah seorang penulis harus peka bisa menghadirkan sebuah topik yang berbeda dengan orang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jadi ketika kita mengirimkan sebuah outline pada sebuah penerbit, karena gini Kang, penerbit besar itu kadang-kadang dia tidak minta naskah satu lengkap, tapi dia hanya bisa meminta outline-nya seperti apa. Nah, di sini kekuatannya ketika kita memberikan sebuah outline, di mana outline itu berbeda dengan outline-outline yang sudah ada yang pernah dikirim oleh para penulis yang lainnya, walaupun dengan tema yang sama tapi punya sisi-sisi yang berbeda. Nah, ini yang harus peka seorang penulis. Jadi menghadirkan topiknya itu benar-benar orisinil, tapi dia itu fresh gitu. Jadi orang itu penasaran ketika menemukan sebuah, misalkan gini, dalam satu bab, oke lah, temanya sama dengan buku yang lain. Itu tentang hobi bersepeda. Tapi ketika di situ ada sesuatu hal yang berbeda, misalkan tata cara memperbaiki sepeda sangat yang mudah gitu oleh pribadi. Jadi tidak tutorial butuh tips and triknya gitu. Nah, ya. itu misalkan dihadirkan di sana, misalkan kayak rantainya copot, misalkan kayak atau pedalnya yang kurang lemes. Cara masang sendiri tanpa dibawa ke bengkel. Itu kan. Jadi di sini ada pembeda situ, topik yang dihadirkannya itu berbeda dengan yang sudah ada. Nah, ini punya nilai plusnya di sana. Jadi Sobat Nubar, ketika Sobat Nubar menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada, maka inilah sebuah nilai bahwa Anda tidak perlu nanti mencari-cari penerbit, justru penerbitlah yang akan mencari kita, karena kita selalu menghadirkan yang berbeda. Banyak kok tuh penulis-penulis yang seperti itu, sehingga banyak sekali penulis-penulis ini akhirnya dia tidak lagi mencari bingung naskah mau dikemanakan, tapi justru bingung ketika dikejar deadline oleh penerbit kan. Itu suka terjadi hal seperti itu. Pas itu impian bagi seorang penulis ya kalau dikejar-kejar penerbit. Nah, itu. Tapi kadang-kadang puyeng juga kan. Puyeng juga mungkin dituntut. Iya, karena tuntutan dari penerbit itu adalah karena dia kan bisnis. Kalau kita biasanya hobi. Jadi berbeda. Jadi kalau bisnis itu dia menggunakan percepatan. Kalau seorang target hobi, gitu biasanya. Kalau hobi itu bukan percepatan, tapi dia cepat atau kecepatan. Berbeda kan? Beda ya? Iya, kalau cepat itu dia lari biasa, kalau kecepatan dia mendahului hanya beberapa langkahnya saja, tapi kalau percepatan dia mendahului 10 kali lipat dari yang lari biasa. Kalau hobi kan lebih nyantai, lebih apa yang kita suka ya udah. Kita lakuin kan. Iya, kalau hobi kan. Tapi kalau yang penerbit kan dia bisnis kan. Kenapa dia yang mengukur pada bisnis? Karena dia punya beban. Itu beban untuk menggaji, beban untuk lain sebagainya. Nah, ini kalau pola-pola kitanya masih sama, cara menulis dan sebagainya masih sama dengan orang lain, menghadirkan sebuah outline sama dengan orang lain, maka siap-siap saja kita akan tertinggal. Dan itu apa namanya tadi masalah itu tadi syarat untuk diterima penerbit ya Kang ya. Masalah outline doang. Karena biasanya suka minta outline. Dari outline-nya ya. Outline biasanya suka diminta itu ada outline. Kecuali untuk penulis pemula itu biasanya gaya tulisan. Tapi kalau dia sudah pernah menulis dan diakui, itu biasanya penerbit itu tolong buatkan tema A misalkan. Sudah nanti ketika 1 minggu saya minta outline, jadi outline hanya yang dikirim. Nah, ketika outline dikirim kita sudah belum punya apa-apa Kang, baik secara data, referensi dan lain sebagainya kita belum punya. Kita hanya sebatas outline, tapi sudah mind mapping kita sudah berjalan. Jadi di otak kita sudah bahwa saya akan begini, nanti dijadikan sekian bab dan sekian subbab. Itu. Nah, inilah kekuatan dari bermain di pola. Kalau kita mengatur polanya adalah sangat cakap dan berbeda dengan orang lain, maka siap-siap saja penerbit tanpa harus melihat siapa penulisnya langsung dicari ya. Iya, langsung, karena kita punya nilai plus di sana. Banyaklah penulis-penulis yang mempunyai sisi kekuatan dari sebuah outline tersebut. Itu poin yang kedua. Iya, tentang meruskan topik dan membuat judul karya tulis. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga nih Kang. Iya, tidak kerasa ya sudah poin ketiga. Oke, Sobat Nubar, jadi kita masuk ke poin yang ketiganya. Itu yang ketiganya adalah tentang mengumpulkan materi data yang diperlukan. Nah, ini sangat penting Kang Aan. Jadi mengumpulkan materi dan
data yang diperlukan. Berarti mesti banyak referensi ya? Iya, karena syaratnya gini. Syaratnya adalah mesti banyak baca-baca gitu juga ya. Ya, jadi syarat yang wajib dikuasai oleh seorang penulis non fiksi terutama adalah dia sebelum dia menulis satu buku, dia wajib membaca 10 buku. Itu minimal. Ya, minimal 10 buku ditunjang dari majalah, internet, televisi dan radio dan media cetak gitu. lainnya ya. Ya, jadi dia silakan 10 bukunya saja itu minimal. Belum itu hal yang lain. wajib ya Kang ya. Wajib. Kalau misalkan nggak mau baca nih, bisa nggak? Nah, kalau nggak mau baca jangan jadi penulis. Jangan Karena gimana mau orang mau baca karya kita aja tidak mau baca karya orang lain. Baca orang lain ya. Iya, benar itu kan. Untuk Sobat Nubar, ketika kita mengumpulkan sebuah referensi, maka referensi yang dicari adalah bukan referensi yang terbaru kan. Itu ini harus diperhatikan. Bukan referensi yang terbaru. Kenapa tuh Kang? Penerbitan misalnya kita nulis tentang masalah persahabatan. Nah, persahabatan ini kita harus dari mana? Tentang psikologi agama kah atau hanya psikologi umum yang akan kita kupas dari persahabatan itu? Dan penerbit buku yang diterbitkan pun jangan kita melihat buku-buku yang sama, karena namanya ilmu itu tadi saya sudah ucapkan bahwa ilmu itu adalah dia berubah setiap waktu, setiap zaman, setiap tahun berinovasi ya. Iya, jadi kalau kita mau menulis itu, kalau saya biasanya saya punya referensi itu dari angkatan tahun 50, 60, 70, 80 pun tidak lengkap. Tapi saya ada tuh, misalkan buku tentang masalah pergaulan, itu saya punya buku dari tahun 60-an ada, 60 sekian, 70, 80 itu saya punya. Sampai tahun-tahun terbaru dari 2010, ada 2015 dan sebagainya. Jadi yang sampai ketika kita menulis suatu buku, kita nyarinya referensi yang baru-baru. Misalkan kita datang ke sebuah toko buku, membaca atau membeli dengan referensi yang terbaru, itu salah besar. Nah, itu hitungan referensi baru itu dari berapa lama gitu Kang? Biasanya itu referensi baru itu 3 tahun Kang. 3 tahun ya? 3 tahun. Oh, berarti gitu. kita harus nyari ya minimal 10 tahun ke belakang juga udah. 10, 5. Iya, 10, 5 dan 3 tahun kan. Jadi 10 tahun itu untuk perbandingan misalnya kan tahun 2020. Nah, kita harus punya referensi tahun 2010. Itu pasti akan berbeda. Ya, dengan tema yang sama tapi pembahasan yang berbeda. Itu mungkin tahun 2010 dan tahun 2020 itu akan berbeda. Misalkan tentang masalah gaul misalkannya. Kayak saya kan sekarang lagi menggarap tentang masalah remaja gaul ala Rasul. Jadi pergaulan 2010 dan pergaulan 2020 kan berbeda jauh kan. Dari segi media sosial, dari segi interaksi. Mungkin interaksi tahun 2010 kita masih silaturahim, ketemu kita tidak membawa HP. Gadget pun juga udah. Iya. Oh, belum ada ada sih, cuman nggak kayak sekarang ya. Nggak kayak sekarang kan. Jadi bercengkrama itu benar kita ketemu ya ketemu gitu. Ketemu itu kita ngobrol, dipuas-puaskan dan sebagainya. Beda dengan sekarang kita janjian ketemu tapi masing-masing dengan dunia mayanya itu yang kita misalnya berkumpul nih gitu. Dia dengan HP-nya, saya dengan HP dan sebagainya. Ini mungkin akan berbeda Kang, ya. Nah, terus buku-buku tersebut ketika referensi ini sudah ada, bukan berarti itu tidak dibaca, tidak akan, tapi harus dibaca. Tapi tidak seluruhnya, ada teknik. Nanti insya Allah lain kesempatan saya akan mengupas tentang teknik membaca untuk sebuah referensi. Nanti akan saya kupas tuh. Ada lagi ya? Iya, itu nanti akan kita materinya Sobat Nubar nanti agar jangan sampai sebenarnya tersesatnya gini Kang. Wah, saya mah lebih baik jadi penulis fiksi deh. Tanpa referensi yang harus segambreng gitu. Nah, ini jangan terjadi karena ada sebuah teknik cara membaca cepat. Itu 10 buku itu tidak harus 10 bulan, tidak, tapi dia hanya misalkan perlu waktu dalam satu buku itu sehari atau 2 hari membaca buku itu 10, satu buku. Oh, satu buku. Iya, 1 hari misalkan. Nah, jadi kalau 10 buku hanya 10 hari itu. Kalau saya aja buku 200 sekitar 500 halaman habisnya berbulan-bulan. Itu minimal halamannya di angka 200-an kan. 150-200 standar kita gitu ya. Sampai maksimal itu adalah 400-an. 350 sampai 400 itu untuk 1 hari, 1 buku. Nah, tekniknya apa? Tekniknya ini adalah bukan membaca seperti kita memahami buku itu, tapi tekniknya adalah apa yang kita butuhkan di referensi itulah yang dicari, bukan dibaca dari bab 1 sampai bab akhir sampai penutup. Nah, bukan yang itu yang dicari, tapi menentukan korelasi antara naskah yang kita tulis
dengan referensi Referensi yang yang kita kita butuhkan. cari. Nah, itu jangan sampai naskah kita tulisnya tentang pergaulan, di buku itu misalkan ada pergaulan tapi ada buku-buku di sana ada bab-bab yang mengupas tentang masalah bukan pergaulan tapi tentang yang lainnya kita baca juga. Nah, ini salah. Malah nambah waktunya makin lama Kang ya. Benar ya, karena kan kita kan mengumpulkan referensi kan, bukan sedang membaca buku. Nah, bukan, tapi Beda itu ya? sedang beda. Nah, ini Mencari nanti referensi sama membaca buku. iya, beda. Kalau kita mengumpulkan referensi itu artinya buku yang bersangkutan dengan naskah yang kita tulis. Nah, kita langsung tandai dulu di bab berapa nih bersangkutan. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Dijadikan sebagai nanti tinggal 10 buku kita. Biasanya saya itu di meja itu buku ditumpuk ketika sedang menulis. Nanti saya itu biasanya pakai itu pembatas buku. Ini halaman sekian, masuk ke bab ini terus seperti itu disusun. Memang ini repot, ribet, tapi kalau sudah terbiasa itu sesuatu hal yang paling menyenangkan. Kenapa saya sebut menyenangkan? Karena asik kan. Itu asik kita menulis ini nanti masuk ke bab ini nih, ini masuk ke bab ini terus seperti itu. Jadi pola pikir kita itu jadi sudah tersusun bahwa tema atau topik yang akan kita angkat adalah referensinya sudah disesuaikan. Jadi udah tidak perlu bukan lagi menulis nyari referensi lagi, tidak seperti itu. Ya tadi kan untuk soal referensi ini kan kita kan mau nulis sebuah tulisan. Iya. Kita pegang referensinya, udah ketemu nih mungkin berapa kalimat itu boleh kita improvisasi atau sama plek atau gimana? Nah, baik. Ini sering sekali ditanyakan ya di komunitas, di forum kepenulisan dan sebagainya. Kang, gimana seandainya saya mengambil sebuah kalimat dalam buku itu ditumpahkan pada tulisan kita? Nah kurang seperti di itu. copy paste lah. Iya. Atau mungkin copy-paste. kita ambil tapi kata-katanya kita rubah gitu. Nah, itu hukumnya mungkin gimana ya? Baik. Nah, jadi boleh kita mengambil atau mengutip dari pernyataan, Kang. Ingat, pernyataan yang kita kutip misalkan menurut A bla 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 bla. Nah, ini yang Dicantumin ya. Nah, kita ambil 100% tidak boleh diubah. Harus seperti itu. Nah, menurut si A, nah ini yang harus menurut si A-nya ini kita ambil 100% tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Tidak boleh. Ya, karena itu adalah hak cipta si penulis. Dilindungi undang-undang juga ya. Iya. Nah, gimana kalau untuk referensinya? Referensinya adalah pengembangan dari si penulis itu sendiri. Ya. Jadi untuk yang tadi Kang, bahwa boleh nggak sih di copy paste? Boleh. Yang penting itu adalah si penulisnya dicantumkan di sana dan tidak boleh dikurangi atau ditambah. Jadi keadaannya seperti itu 100% murni. Tinggal kita, tinggal kita selaku penulis mengembangkan dari kata-kata si A tersebut baru kita kembangkan. Siapa? Gitu. Intinya boleh. Yang penting dicantumin referensinya. Nah, itu poin ketiga Kang ya, mengumpulkan materi dan data yang diperlukan. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini setelah kita dikumpulkan materi dan data tersebut, nah kita seleksi. Diseleksi ya? Diseleksi Kang. Yang tadi bukan cuma alam aja seleksi. Ternyata materi sama data juga perlu diseleksi. Iya. Dipilah-pilih gitu Kang ya, mana yang sesuai dengan tulisan yang kita sedang digarap gitu. Yang tadi yang di poin 3 saya pernah singgung bahwa kita referensi boleh semua kita baca, tapi ada yang berkaitannya apa. Nah, ini seleksinya seperti itu. Oh, ini di buku pertama ini saya hanya butuh di bab 1 subbabnya 1 2 3 misalnya diambil. Sisa babnya saya nggak perlu. Nah, baru dicatat tuh Kang. Catat, diselipkan ininya dalam buku. Kalau buku itu seperti ini. Nah, jadi Sobat Nubar, ini buku misalkan di halamannya di bab 1, di subbab 1 misalkan. Nah, ini diselipkan ini Kang, kertas. Kertas. Nanti kertas ini ada keterangan bahwa ini akan masuk pada bab 1 subbab 2 misalkan di dalam tulisan kita nantinya. Nanti ada lagi di halaman berapa lagi, selipkan lagi. Itu ada sebagai referensi. Jadi bukan satu buku ini kita baca semuanya, langsung kita tulis semuanya, tidak. Jadi kalau dalam satu buku itu biasanya paling kita 5%. Mengambil inti materinya itu 5%. Itu sisanya pengembangan. Jadi kalau seandainya kita 10 buku berarti 50% Kang, total semuanya. 50% dari buku referensi, 50% dari pengembangan seorang penulis. Itu jadi 50-50 ya. Jadi setengah-setengah ininya tentang pengembangan dari penguraian. Memudahkan ya sebetulnya. Sangat memudahkan, outline itu sangat memudahkan karena ya para pakar ini adalah dia sudah
sudah ini ya Kang, sudah Diperhitungkan ya. dia sudah dilatih berulang-ulang gitu tentang outline ini, apa sih manfaat dari outline dan apa sih membantu atau tidak dengan adanya outline. Nah kalau Sobat Nubar yang masih mengatakan bahwa dan outline itu semakin memusingkan, semakin meriweuhkan gitu, semakin kita tidak fokus untuk menulis, itu salah besar. Karena outline ini adalah sebagai regangan, sebagai patokan, sebagai stasiun, dan sebagai kerangka ya, sebagai kerangka yang mewakili sebetulnya memudahkan tadi buat penulis sendiri. sangat sekali. Yaitu bahkan mungkin saya akan menerbitkan outline saya itu kurang lebih nulis outline itu sekitar 100 sekian. Itu jadi semua, jadi buku semua kan? Baru sekian puluh persen yang udah jadi buku gitu. Jadi saya itu kalau sudah punya ide, saya tulis berupa outline, berupa kerangka, saya sudah eksekusi di sana. Nah nanti saya biasanya di bawah outline ini baru saya ada di bawahnya itu referensi dibutuhkan buku tentang apa, misalnya ini tentang masalah yang tadi yang sedang lu garap itu sekarang adalah menjadi remaja gaul ala Rasul. Jadi di sana tentang pendidikan Rasul seperti apa, terus tentang pergaulan Rasul bagaimana, kemudian diimplementasikan zaman sekarang. Nah itu benar sekali itu. Jadi poin yang keempat tadi adalah tentang seleksi materi dan data. Nah, jadi jelas ya. Jadi jangan sampai ketika kita 10 buku itu ditulis semuanya, nanti kalau satu buku halamannya 200 kalikan 10 udah 2000 halaman, kita cuma copy paste. Wah kebayang. Ini sangat luar biasa nantinya. Nah, sekarang masuki ke poin kelima kan, yang kelima ya. Terakhir. Jadi Sobat Nubar perhatikan lagi dengan seksama bahwa poin yang kelima dengan cara menulis outline adalah dengan mengembangkan outline itu sendiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dari mulai outline bab 1, bab 2, bab 3 yang terdiri dari subbab-subbab itu kita kembangkan. Dari mana ngembanginnya? Terserah, mau dari mana saja, mau dari bab akhir, bab pertengahan ya? Atau di bab awal. Karena bab ini tergantung moodnya gitu ya. Iya, karena bab ini kan tidak ini Kang, tidak harus sambung menyambung, tapi dia ada keterkaitan satu bab dengan bab lainnya. Karena biasanya gini, sebuah bab 1, bab 2, bab 3, ketika bab 1 dia mengupas tentang masalah sejarah. Itu sejarah. Jadi di sana jangan disinggung tentang permasalahan dan juga solusi, karena orang baru membaca kok udah langsung ada masalah ini. Ya. Kecuali kalau fiksi. Kalau fiksi itu kalau pertama kali di awalnya adalah ada masalah, itu cakep. Itu misalkan di awalnya ada konflik dulu yang dikembangkan, itu cakep. Langsung penasaran biasanya. Iya, tapi kalau untuk buku non fiksi itu acak-acakan nantinya kalau masalahnya dihadirkan, karena ujung-ujung kok tidak ada sebab, kok ada akibat. Nah ini karena kan rumusnya itu ada sebab dan akibat. Jadi sebabnya dulu apa nih? Sejarah yang ditampilkan. Yang kedua baru masalahnya apa nih? Nah sejarah ini bisa berubah karena ada masalah. Apa masalahnya? Nah itu diuraikan, terus digali dan sebagainya. Baru yang terakhir, solusinya apa untuk mengatasi sebuah masalah tadi, sehingga tidak melenceng jauh dari sejarah yang kita tulis di awal itu. Sehingga si pembaca ini punya tiga ilmu pengetahuan. Yang pertama, pembaca dia tahu tentang sejarahnya, apa yang dia baca dari buku tersebut, dia tahu. Yang kedua, si pembaca akan paham tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya dari buku tersebut. Sehingga ini menjadikan sebuah cerminan si pembaca, kalau begini saya tidak boleh ikut-ikutnya seperti ini, nanti akan seperti ini yang seperti di buku dikatakan. Nah yang ketiganya adalah tentang solusi. Solusi ini adalah sebuah jawaban pemecahan masalah yang tadi. Sehingga si pembaca ini, kalau saya punya masalah seperti di bab 2 subbab 3, maka solusinya ada di bab 3 nih, seperti ini. Itu. Jadi si penulis ini, dia selain dia memberikan pengetahuan, dia juga bisa memberikan sebuah solusi. Pada siapa? Pada si pembaca. Ini jarang sekali penulis yang bisa memberikan hal seperti itu. Itu Kang. Kebanyakan penulis adalah dia akunya, guanya yang dituliskan di sana, dituangkan pengalaman dan sebagainya, sehingga pembaca merasa lu lagi gitu kan. Nah ini jangan sampai terjadi. Itu. Karena kebanyakan penulis seperti itu. Tapi tidak semua penulis, tapi kebanyakan ya. Iya, akunya yang dilibatkan di dalam sebuah naskah, sehingga baik fiksi atau non fiksi, kalau sudah melibatkan aku,
maka pembaca jangan harap deh mau untuk membaca terus dan terus. Karya yang kita keluarkan itu akan dibaca lagi gitu ya. Besar kemungkinan itu akan orang jenuh. Itu karena kita bukan sedang memberikan seminar tentang si A si B, tapi kita sedang menuliskan, sedang memberikan opini, paparan, artikel dan sebagainya dijadikan satu, karena buku itu adalah bukan sebuah opini, bukan sebuah artikel, tapi sebuah harapan, sebuah visi misi si penulis, apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa, yang dia baca, itu tertuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, itu intinya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan, Kang. Karena apa? Karena ini ada namanya itu hak cipta undang-undang. Itu. Kalau kita seandainya buku ini menyesatkan, ya siap-siap saja kita akan berhadapan dengan hukum. Itu akan terjadi. Ya, itu tadi ya pembahasan mengenai tata cara membuat outline, Kang ya. Ada 5 poin Sobat Nubar. Yang pertama saya rangkum kembali, menentukan pola penyusun kerangka karangan. Yang kedua, merumuskan topik dan membuat judul karya tulis. Yang ketiga, mengumpulkan materi dan data yang diperlukan. Yang keempat, seleksi materi dan data. Yang kelima atau terakhir, mengembangkan outline. Ya, terima kasih buat sobat yang sudah menyaksikan channel ini tentunya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya, sama like, komen, dan loncengnya diklik biar dapat informasi terbaru dari channel YouTube Nubar Pro. Nah, pada kesempatan kali ini nih Kang, mau bahas apa? Kita sekarang ke fiksi. Fiksi. Oke. Fiksinya tentang apa nih Kang? 5 cara membuat konflik yang menarik dalam cerita. 5 cara membuat konflik yang menarik dalam sebuah cerita. Iya. Kenapa harus dibikin konflik itu Bang? Karena kalau cerita, khususnya fiksi, tanpa konflik itu bagaikan sayur tanpa garam. Hambar ya. Benar kan. Tapi kalau sebuah cerita tanpa konflik sah-sah aja nggak sih? Sah, tapi tidak ada yang baca. Begitu ya. Emang yang namanya cerita ya mau nggak mau harus ada konfliknya. Benar. Khususnya fiksi tadi ya. Iya. Itu ada beberapa cara ya membuat konflik tentunya. Penasaran buat Sobat Nubar? Penasaran ya? Saya juga penasaran. Ya, apa aja nih Kang kira-kira? Tentang konflik. Cara membuat konflik biar lebih menarik itu gimana nanti? Oke. Sip. Terima kasih Kang. Baik Sobat Nubar, tema kita kali ini akan mengangkat di fiksi, yaitu tentang cara membuat konflik pada sebuah cerita. Sobat Nubar, yuk kita ingat-ingat kembali tentang sebuah unsur-unsur dalam dunia fiksi apa saja sih. Nah ini Kang, jangan sampai dilupakan atau dilupakan, karena ada unsur-unsur fiksi. Yang pertama adalah jelas itu harus ada tokoh. Iya, pasti ya. Iya, baik itu tokohnya itu personifikasi ataupun tokohnya itu langsung nama orang. Ini ya. Yang kedua, selain tokoh, dia harus menghadirkan konflik. Nah jelas ini konflik harus Kang. Kalau ada tokoh pasti ada konflik. Nah, betul. Itu. Yang kedua ada tentang setting. Setting apa? Setting tempat dan waktu. Iya, setting tempat, setting waktu, suasana. Nah, nanti tinggal plot atau alur. Terserah alurnya mau seperti apa, mau alur maju, mundur, atau alur campuran. Itu ya. Jadi Sobat Nubar, tema sekarang akan saya kupas adalah tentang masalah konflik pada sebuah cerita agar menarik nih Kang. Karena biasanya konflik ini adalah sesuatu yang disuguhkan dalam cerita, baik itu di awal, pertengahan, atau di akhir. Ya Kang. Jadi unsur dalam fiksi tersebut ada yang paling menarik adalah tentang konflik. Ini paling menarik sekali. Gimana konflik itu bisa hidup, bisa melibatkan si pembaca dalam menyajikan maka tergantung dari si penulis Kang. Pandai-pandainya si penulis mempengaruhi si pembaca. Gitu. Kadang-kadang kan kita nih lagi baca buku. Nah, di sana kita kadang-kadang ketika buku itu settingnya tentang menyentuh, maka si pembaca secara tidak sadar dia akan menangis. Dia akan teraduk-aduk emosinya. Ada juga ketika menghadirkan konfliknya tentang pertentangan, tentang emosi, pembaca juga ikut. Nah, di sana ada juga misalkan di sana menghadirkan konflik tentang tabrakan dan sebagainya, pembaca seolah-olah dia yang menjadikan objeknya di sana.
ya. Jadi, nah inilah sebuah konflik dikemas sedemikian apik untuk tujuannya adalah agar menarik Membaca ya. jelas. Jadi pembacanya nggak jenuh, tidak bosan. Jadi dia mau baca lagi ke halaman selanjutnya, terus dan terus akhirnya tamat tanpa terasa. Nah, apalagi kalau sobat nubar yang biasa menulis di cerpen, yang di sana bermain katanya adalah hanya sampai 2000 kata misalkan. Ini gimana caranya menghadirkan sebuah konflik bermain hanya di sekian ribu kata. Nah, atau ada lagi yang orang-orang yang memang dia senang di Pikmin, itu Pixie Mini ya. Di Pixie Mini ini dia hanya menghadirkan di 200 kata atau maksimal di 500 kata. Tapi dia harus menghadirkan twist. Nah, apa itu twist? Nanti akan saya bahas di sini ya, di tentang konflik. Jadi, sobat nubar ketika akan menghadirkan sebuah konflik dalam sebuah cerita yang kita sajikan, maka perlu diingat. Apa yang perlu diingat? Yang perlu diingatnya adalah konflik ini akan berdampak apa pada si pembaca. Jangan sampai ketika konflik dihadirkan, si pembaca nggak ngerti alur ceritanya seperti apa. Nah, ini jangan sampai terjadi. Biasanya pembaca itu tidak akan mengerti tentang maksud dari alur tersebut karena si penulis adalah menggunakan bahasanya bahasa-bahasa yang muter-muter nggak karuan. Jadi setting tempat, setting waktu, suasana itu campur aduk, tidak pada tempatnya penempatan. Tidak sesuai alur ya. Iya, jadi mungkin dia tujuannya adalah mempertebal halaman. Jadi biar berhalaman-halaman sehingga terkesannya wah keren nih nulis buku dengan sekian halaman. Nah, yang paling bahayanya adalah sobat nubar ketika dia menulis cerpen, cerita pendek. Nah, menghadirkan konfliknya dia hambar. Nah, ini paling bahaya karena cerpen ini adalah ketika dia menghadirkan konflik, konflik itu adalah menjadi sesuatu hal yang wow bagi siapa? Bagi pembaca. Itu kan. Ya, jadi jangan sampai ketika membaca cerpen kok tamat apa yang menarik gitu dari cerpen tersebut. Nah, ini orang akan malas untuk membaca cerpen lagi. Nah, ini saya sering mengedit tulisan-tulisan dari sobat-sobat nubar, khususnya para pemula. Kadang-kadang di sana ini cerpen sekedar menulis, tidak menghadirkan tulisan, tapi dia sekedar menulis. Nah, ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjadikan buku adalah bagian dari kita, maka semaksimal mungkin secara totalitas kita sampaikan di buku tersebut. Karena itu adalah ladang dakwahnya kita. Jangan sampai kita gembar-gembor bahwa kita sedang menyemai tentang amal jariah. Nah, amal jariahnya di mana? Kalau kita hanya sekedar menulis yang di situ tidak berisi tulisan kita sehingga tidak mempunyai manfaat bagi orang lain. Tulisan bermanfaat itu adalah ketika dia menghadirkan konflik. Konflik itu bisa menjadi sebuah refleksi. Konflik itu bisa menjadi sebuah jawaban atas apa? Atas masalah si pembaca. Mungkin ada pembaca yang sama konfliknya seperti itu, tapi ada manfaat, ada solusi yang yang diambil dari bacaan tersebut. Ini bisa jadi seperti itu kan. Bukan cuma konflik aja ya. Benar. Nah, jadi yuk kita kupas bareng-bareng tentang menghadirkan konflik pada sebuah cerita. Baik, sobat nubar, seperti biasa saya tidak segan-segan lagi untuk yuk kita bareng-bareng mulai sekarang setiap ilmu yang datang catat dan catat. Tujuannya adalah agar ide yang kita datang atau terlintas tidak cepat hilang. Itu intinya. Jadi kita tuliskan. Baik, perhatikan step yang pertama adalah dalam mengemas sebuah konflik nih Kang. Yang pertama adalah fokus pada ide cerita. Nah, ini. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menentukan suatu ide cerita, kita sudah ngalur ngidul. Pemaparannya itu sudah tidak lagi pada fokus pada ide cerita yang kita buat. Nah, kadang misalnya gini. Tujuan kita adalah membuat suatu cerita ini hanya 2 tokoh. Misalkan, ide kita 2 tokoh dan kita hanya memfokuskan pada satu setting tempat dan setting suasana. Bebas, mau suasana lagi gembira kah, sedang bersedih dan sebagainya. Nah, tapi ide kita sudah ada di sana, tapi kita tidak fokus pengembangannya. Akhirnya ada orang masa lampau diceritakan di sana. Orang ketiga gitu kan. Iya, jadi orang nggak tahu di tahun berapa dia teringat pada si A itu dia ceritakan. Padahal yang awal itu dia hanya berdua menceritakannya dan yang diangkatnya 2 tokoh. Itu. Tapi dari percakapan yang berdua ini dia akhirnya menceritakan tentang temannya. Orang yang masa lampau diajak
untuk hadir dalam sebuah percakapan antara dua orang tersebut. Nah, ini yang merusak. Yang merusak apa? Yang merusak tentang konflik antara si A dan si B. Itu karena yang ujug-ujug. Nah, biasanya ada orang fiksi itu atas dasar kebetulan. Ambil contoh. AA sedang berjalan-jalan di sebuah mall dan bertemu dengan DJ. Kebetulan DJ ada acara di sana. Nah, ada unsur kenapa kebetulan ini dibawakan dalam masuk ke sana? Ini harusnya tidak perlu. Karena dalam penulisan itu bukan unsur langsung kebetulan. Gitu Kang ya, maksudnya. Iya. Jadi jangan langsung kebetulan DJ sedang ada acara di mall tersebut. Nah, kenapa mesti pakai kebetulan? Itu bukan kebetulan tapi memang ada acara di sana. Tidak usah menggunakan kata sakti kebetulan. Ini yang tidak diperbolehkan. Itu banyak sekali penulis-penulis kita itu unsur kebetulan itu sering diulang-ulang. Itu yang paling fatal. Karena apa? Karena kalau ada unsur kebetulan, otomatis si penulis ini terlihat dia tidak mengkonsep tulisan. Artinya apa yang ada di otak dia dikeluarkan secara tiba-tiba saja, udah mengalir. Nah, dia tidak mengkonsep dulu bahwa saya akan menulis tentang konsepnya ini, idenya seperti ini, tokohnya hanya dua, setting tempatnya di A, misalkan setting suasananya bahagia atau sedih dan sebagainya itu sana. Udah, dia tidak usah menyinggung-nyinggung yang lain. Jadi ketika si A, si B bertemu di satu tempat itu bukan unsur kebetulan, tapi memang sudah terkonsep. Gitu kan ya. Jadi poin yang pertama adalah tentang fokus pada ide cerita. Ini harus ya. Jadi yang sampai kita berbelit-belit. Kalau semakin kita melintir sebuah narasi ditambah sana tambah sini dan sebagainya dengan majas-majas juga dikumpulkan menjadi satu, ini bukan lagi menghadirkan sebuah ide cerita kan, tapi dia membubarkan ide cerita. Nah, nanti dia akan bercabang-cabang kemana-mana sehingga naskah itu kesannya bertele-tele. Itu fokus, ya. Itu penting ya. Fokus ya. Jadi Sobat Membar mulai fokus pada sebuah ide cerita. Nah, terus lanjut ke yang keduanya adalah munculkan kejutan dalam cerita. Nah, ada dua Kang. Jadi munculkan kejutan dalam sebuah cerita. Ini ada dua. Kalau kejutannya itu adalah di awal itu atau di pertengahan. Biasanya di awal itu jarang. Di pertengahan itu misalkan ada kejutan, ada konflik kejutan namanya gimmick. Namanya gimmick. Gimmick ini adalah sebuah konflik yang dihadirkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah sebuah cerita. Gimmick namanya. Jadi misalkan udah diceritakan tentang perjumpaan si A dan si B di mall. Nah, si A si B ini adalah mungkin di paragraf selanjutnya masih biasa-biasa, tapi ketika di mall itu terjadi sebuah clash, terjadi sebuah kesalahpahaman, maka terjadilah konflik. Nah, konfliknya apa? Terserah, bebas. Mau dengan ringan tangan kah? Mau dengan cara bentakan kah? Atau lain sebagainya. Yang penting bisa menghadirkan tentang konflik sehingga si dua orang ini, si tokoh ini, si A, si B ini menjadikan sesuatu hal itu permasalahan sangat besar. Itu di tengah-tengah. Itu namanya gimmick. Gimmick ya. Kalau misalkan ditaruh depan boleh nggak tuh? Gimmick konflik tadi kalau ditaruh di depan cerita, di awal cerita. Nah, ini boleh. Ada yang di awal cerita, tapi kebanyakan ketika di awal cerita dia tidak bisa mengemas dari konflik di awal cerita. Jadi ketika kesininya makin hambar. Jadi ketika konfliknya dari awal nih, pertama misalnya konfliknya penamparan, bang misalkan terjadi konflik dan sebagainya. Nah, biasa seorang penulis ketika dia menulis cerpen atau menulis novel atau tulisan mau pendek ataupun panjang, ketika menghadirkan ini di awal, maka siap-siap saja dia akan kehabisan amunisi atau peluru untuk di step-step paragraf sampai ke finishingnya. Biasanya seperti itu ya. Yang paling bagus itu adalah di atas paragraf itu adalah dia seperti biasa aja menghadirkan tokoh dengan suasana, dengan setting tempat, dikenalkan dia berada di mana, suasana seperti apa, terus tokohnya siapa saja yang berperan, diceritakan. Nah, di tengah baru ada gimmick. Jebret, langsung ada gimmick, ada konflik. Nah, itu yang paling asik. Jadi paling asik kenapa kata asik? Karena si penulis kalau sudah tidak saya karena kehabisan ide nih, udah setelah gimmick dimunculkan, udah diselesaikan per itu juga menggantung nantinya. Nanti tinggal pembaca mau plot tertutupkah atau plot terbuka. Yang menentukan itu pembaca kan, seperti itu. Gitu. Iya, itu ya. Jadi kalau saran saya untuk Sobat Membar, silakan
konflik ini bisa di pertengahan atau di akhir. Kalau di awal kita harus bisa mengemasnya agar menjadikan sesuatu narasi itu berjalan sesuai dengan pola yang kita akan seperti apa nih alur cerita yang akan kita buat konflik itu. Nah, ada juga konflik yang di akhir, Kang. Nah, kalau tadi kan P-nya di awal ya. Nah, seperti itu saya jawabannya sudah dijawab. Nah, sekarang yang di akhir. Itu namanya twist. Nah, twist itu kejutan. Jadi konflik yang ada di akhir. Jadi ya, misalkan nih, dia udah diceritakan tentang tokoh A si B ini, diceritakan dengan suasananya, misal suasana gembira, bla 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 gembira. Nah, ketika di akhir-akhir ada pertengkaran, ada sebuah konflik, ada sebuah pergesekan. Nah, disinilah si pembaca akan bertanya, oh kenapa ya seperti ini kok ada konflik? Nah, ini jangan dilanjutkan sebenarnya udah selesai dengan konflik. Gitu kan. Jadi nanti si pembaca itu dia akan menilai ini cerita ini menggantung bukan menggantung itu aslinya. Cuma nanti ada kejutan gitu ya. Iya, ada kejutan, tinggal nanti plotnya apakah mau plot terbuka atau plot tertutup. Tapi kebanyakan orang awam disebutnya itu menggantung. Wah, ini mah kisahnya menggantung, nggak puguh atau gitu ya, nggak tamat, nggak apa. Nah, bukan, ini ada teknik seperti itu. Itu namanya twist, kan. Jadi kalau di pertengahan konflik di pertengahan namanya gimmick, kalau konflik di akhir itu namanya twist, kejutan di akhir. Nah, itu mudah-mudahan nanti ada sesi-sesi selanjutnya akan kita bahas tentang twist ini, karena twist ini adalah sesuatu hal yang belum familiar. Ya, mungkin kalian belum pernah mendengar sebelumnya. Baru kali ini dengar tentang twist. Ya, rata-rata konflik yang saya baca itu di tengah malahan. Kalau di kebanyakan akhir, jarang sih. Jarang. Ya? Belum pernah malahan. Belum pernah. Gitu. Kalau penulis-penulis yang senior kebanyakan menghadirkan konfliknya di akhir-akhir. Di akhir malahan. Ya? Iya. Jadi kejutan-kejutan seperti itu. Banyak film-film pun ini yang sering itu film luar negeri. Gitu. Misalnya ambil contoh gini, tentang film Anaconda. Nah, itu kan sudah dibakar ya, dibom itu ya. Dibom, gitu ya. Tapi terakhirnya kan anak ularnya muncul gitu. Nah, itu langsung tamat gitu kan. Nah, pertanyaannya ini anak ular itu dari mana dan akan seperti apa gitu? Akan gede juga seperti emaknya Anaconda atau bagaimana, kan pertanyaan si penonton. Ada cerita lagi ya? Nah, belum alam. Nanti itu udah berhenti ya, udah tamat gitu. Udah tamat. Mau dilanjutkan dengan sambungan kedua atau ketiga, keempat dan saya kira nyambung lagi kalau udah keluar konflik begitu, enggak. Tidak, itu nanti yang menyerahkannya adalah silakan si pembaca mau, karena itu namanya plot, Kang. Plotnya itu plot tertutup dan plot terbuka. Nah, ini plot ini ada sesuatu hal yang bagi saya itu memberikan peluang pada penulis agar dia itu udah bingung, udah pusing dengan ide, aja silakanlah pembaca yang menentukan sendiri endingnya mau seperti apa. Ya, untuk selanjutnya tadi kan cara kedua, Kang ya, munculkan kejutan dalam cerita dalam bentuk gimmick dan twist. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, oke. Baik, Sobat Nubar, konflik dalam sebuah cerita akan menarik adalah kita masuk pada poin yang ketiga. Apa yang ketiga adalah mengembangkan konflik menjadi anak konflik. Nah, ini ya harus yang harus dijelikan pada penulis. Beranak pinak lagi ya. Iya. Udah konflik dibikin konflik lagi. Anak konflik. Jadi udah ada konflik nih, Kang, tapi dibikin sebuah anak konflik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar konflik ini yang kita buat nih, konflik A, itu menjadi anak konflik. Artinya misalkan perselisihan sebuah rumah tangga dia tentang perselisihan masalah ekonomi misalnya. Nah, ini adalah ekonomi yang dibahas, tapi ada anak konflik. Apa anak konfliknya? Dia menyinggung tentang masalah pendidikan anak. Nah, itu misalkan suami yang jarang ngurus anak, cuek dan sebagainya, itu anak konfliknya. Padahal garis besar dari konflik pertama ada tentang masalah ekonomi keluarga. Itu. Dan akhirnya menjadi anak konflik itu tentang menyinggung tentang suami cuek terhadap anak, misalkan suami yang tidak peka terhadap kehidupan anak, terhadap pendidikan dan sebagainya. Ini menjadikan sebuah anak-anak konflik yang tadinya adalah konflik bahasan utamanya A, jadi kembangkan menjadi B, C, D dan selanjutnya. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Tujuannya bukan memperpanjang narasi, Kang, tapi ini adalah untuk sebuah korelasi yang saling keterkaitan antara konflik yang pertama.
Nah, misalkan konflik besar itu adalah tentang masalah ekonomi keluarga, pasti imbasnya kemana? Imbasnya pasti ini tentang masalah pendidikan anak, tentang masalah pola asuh anak, lain sebagainya itu akan terjadi. Ini akan terjadi, Kang. Sehingga terjadi suatu perceraian. Nah, itu akan terjadi. Nah, perceraian ini bisa menjadi cerai atau tidak, nanti bisa masuk tadi pada plot. Ya, plotnya bisa tertutup dan bisa terbuka, nanti diserahkan lagi pada si pembaca. Gitu. Jadi di sini adalah untuk mengembangkan konflik pada sebuah anak konflik adalah sebuah cerita, tidak semua orang bisa menghadirkan cerita seperti itu, menghadirkan konflik seperti itu, kan. Karena di sini harus jeli tentang apa yang dibahas konfliknya sehingga ini bisa menjadi sebuah anak konflik. Karena tidak semuanya konflik itu bisa beranak pinak. Itu ya. Benar sih. Jadi tidak semuanya konflik bisa dia ada anak konflik nih tentang membahas yang masih ada korelasinya dan konflik utama, tidak. Jadi apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai konflik ini menjadi anak konflik? Nah, ini harus jeli-jelinya seorang penulis, harus pintar-pintarnya seorang penulis mempermainkan sebuah narasi. Dan dia harus pengetahuan, keilmuannya itu harus kuat dan harus punya pengalaman yang luar biasa, karena tanpa adanya pengalaman pribadi atau pengalaman orang yang pernah menceritakan ke dia, ini mustahil untuk bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Benar. Gitu, Kang. Karena biasanya tanpa pengalaman itu tulisannya sebuah narasi biasa. Itu tanpa adanya konflik yang bisa membangkitkan sebuah emosi pada si pembaca. Baik. Itu ya. Yang ketiga, Kang, ya. Yang ketiga. Konflik menjadi anak konflik. Nah, ketika membuat sebuah konflik kemudian menjadi anak konflik, apakah anak konflik ini dibikin seklimak konflik awalnya? Tidak, Kang. Tidak. Karena klimaksnya itu tetap di pada konflik yang pertama. Yang utama ya? Iya, yang utamanya itu. Karena kan permasalahan awalnya kan tentang masalah tadi ekonomi rumah tangga misalkan. Sehingga imbasnya menjadi anak konfliknya pada pendidikan anak, pola asuh anak, sehingga ke perceraian. Nah, ini yang dikembangkan. Dia bukan membahas tentang pola asuh anak sama ininya, pendidikan anak dan perceraian. Tidak. Ini sebatas pemelesetan dari Konfliknya tadi. Iya, dari yang konflik yang awal. Nah, tapi tetap ketika klimaksnya ada di pada konflik yang pertama itu tentang masalah ekonomi rumah tangga misalkan. Itu yang diangkat. Iya. Gitu, Kang. Ya, Jadi mengerti. Siap. Lanjut, masih ada lagi? masih ya. Jadi Sobat Nubar, selanjutnya adalah yang keempatnya itu adalah buat grafik konflik. Artinya apa? Grafik konflik ini adalah dia tidak datar. Artinya permasalahan yang dihadirkan bukan permasalahan yang biasa-biasa saja, sehingga si membaca, itu mah udah biasa konflik seperti itu, udah umum, sudah seperti di buku A, B, C sudah pernah saya baca misalkan. Nah, grafik ini boleh jadi dia menghadirkan tema yang sama pada konflik itu pada buku-buku yang sudah ada, tapi dia grafiknya meningkat. Artinya meningkat adalah dia memberikan sudut pandang yang berbeda. Misalnya contoh, kalau di buku-buku yang umum terjadi kekerasan itu adalah pria pada wanita. Nah, coba buatlah kekerasan ini adalah seorang wanita pada pria, kebalikannya. Ini kan grafiknya pasti meningkat. Dengan pola-pola seperti itu pasti nanti ada latar belakang. Kenapa seorang wanita bisa sekeras itu? Melebihi dari seorang pria. Nah, nanti dia akan menceritakan tentang masa lampau. Ya, nanti alurnya ada alur. Iya, berarti latar belakangnya diperkuat. Iya, diperkuat di sana untuk memperkuat sebuah konflik tersebut. Nah, jadi bikin penasaran lagi. Iya, jadi si pembaca itu ternyata kenapa bisa temperamen? Ternyata ada masa-masa lalunya dia yang diceritakan di sana pernah terjadi sesuatu hal sehingga dia mempunyai suatu temperamen mental yang lebih dari seorang pria tersebut. Nah, ini sebuah konflik sangat luar biasa, Kang. Tapi jarang dikupas karena biasa penulis itu hanya menghadirkan sesuatu hal yang ya udah umum. Simpel lah, yang umum ya. Iya, yang umum seperti kebanyakan orang. Nah, tapi kalau dikemasnya dengan cara yang berbeda itu sangat luar biasa. Itu, tapi tidak semua penulisnya itu punya keahlian ke sana. Itu makanya nih jam terbangnya dia yang perlu ditambah. Jam terbang apa? Kayak seperti apa tuh? Jam terbang pertama adalah dia banyak membaca, dia banyak bersilaturahmi, bergaul gitu ya. Nah, yang ketiganya itu dia harus sering jalan-jalan. Nah, biar enggak ini. Penting berarti ya jalan-jalan bagi seorang penulis. Sangat penting sekali jalan-jalan bagi seorang penulis. Itu kan sangat referensi penting juga gitu ya. Iya, jadi kan kalau kita sering jalan-jalan kita ke mall A, B, C itu kan berbeda antara situasi
mall A, B dan C. suasananya, Nah, itu bisa diambil. tempatnya. Itu tentang setting tempat bisa diambil untuk diaplikasikan pada tulisan kita. Kalau seandainya kita tidak pernah jalan-jalan, hanya sekedar baru melihat dari televisi, itu kan berbeda, Kang. Ruhnya kan tidak ada. Ya, itu makanya kalau penulis dia tidak jalan-jalan, ya jangan nulis. Lebih baik dia membaca. Baca ya. Kalau membaca ya dia diam di tempat sudah cukup. Tapi kalau Benar seorang penulis dia tidak harus diam di tempat, tapi dia harus jalan-jalan. Dia harus membandingkan tempat A, B, C itu seperti apa perbedaannya. Dan dia harus bergaul dengan berbagai macam kalangan. Itu kalangan mungkin kalau seandainya dia mengangkat tentang suatu premanisme, dia juga harus bergaul dengan orang-orang preman seperti itu. Kalau dia mau mengangkat tentang temanya orang-orang soleh, ya dia juga harus menjadi orang yang berada di tengah-tengah kesolehan tersebut. Nah, saya dulu pernah menulis tentang buku saya tentang sisa-sisa sesa ya, itu judulnya. Jadi ini kisah nyata yang saya tulis, Kang. Jadi sampai sekarang pun belum beres karena dulu itu pernah saya kontrak dengan komunitas ODH, orang dengan HIV/AIDS. Nah, itu ya, saya angkat ceritanya, cerita real murni. Dan saya harus bergaul dengan orang-orang seperti itu, di komunitas seperti itu. Dari mulai orang-orang yang dunia malam dan sebagainya. Tapi saya nggak kuat di sana, sehingga itu buku hanya 75%. Nah, sampai sekarang masih ada. Itu udah berapa tahun? Tahun 2013 saya mulai penggarapan. 7 tahun yang lalu ya. Itu iya, sampai sekarang belum beres-beres, Kang. Karena ya harus kuat mental kita. Betul ya. sih. Itu. Oke. Ya. Itu Jadi yang tadi ya. 4 Kang ya, buat grafik. Iya, membuat grafik konfliknya itu jadi harus naik walaupun dengan tema yang sama tapi memberikan sesuatu yang berbeda sehingga dia grafiknya itu naik Biar lebih menarik seperti gitu ya. Iya, itu kan. Baik, untuk cara selanjutnya ada lagi? Iya, Sobat Nubar, cara selanjutnya yang pamungkas ya, yang paling pamungkasnya adalah selalu hadirkan informasi yang baru. Itu artinya apa? Artinya informasi-informasi ini jangan sampai disamakan dengan buku-buku yang sudah ada. Artinya apa? Konflik yang kita hadirkan, kita bolehlah turut munding kata orang Sunda ya, ngikut-ngikutin kebanyakan orang, tapi cobalah cari hal yang baru. Ngikutin yang dengan tema lagi yang viral-viralnya gitu iya, kan ya. temanya boleh sama dengan yang sudah ada, tapi kita dengan gaya-gaya yang baru kita dipoles sedemikian rupa sehingga memberikan informasi-informasi tentang konflik itu sehingga konflik itu menjadi sesuatu yang bermutu nantinya. Ambil contoh gini, Kang. Kalau orang lain misalkan menghadirkan konflik ada dengan pertengkaran, kita jangan pakai pertengkaran. Konfliknya itu Perselisihan. sama aja. Jadi gini Sobat Nubar, kalau seandainya kebanyakan orang konflik yang dihadirkan adalah pertengkaran, maka kita harus menghadirkan konfliknya ada sebuah kelucuan. Itu. Gimana kelucuannya? Kelucuannya adalah yang Tapi kan yang namanya konflik kan rata-rata kan perselisihan. Kalau lucu kayaknya jarang ya. ada, Kang. Oh, ada juga. Iya, jadi lucu gini. Bukan lucu berarti dia berkomedi, tidak. Oh, bukan. Iya, jadi lucunya ini adalah ketika dia sedang menghadirkan sebuah konflik, dia berantem gitu ya, berantem. Nah, tapi dari berantem tersebut adalah dia sadar bahwa oh iya, ternyata apa yang kita berantamkan ini, apa yang kita konflikkan tersebut adalah kita tidak tahu pokok permasalahan apa yang kita konflikkan tersebut. Nah, sehingga saya membaca itu, lah ngapain dia jadi berantem kalau emang dia tidak menyadari apa yang sedang diberantamkan tersebut gitu. Dan itu ada buku-buku yang mengidentifikasinya seperti itu banyak ya. Buku seperti itu. Jadi ya dia awalnya konflik bla bla bla, akhirnya dia bingung sendiri dengan konflik yang dihadirkan itu adalah loh, ini konflik tentang apa ya? Kita memperebut tentang apa gitu kan? Tentang ini dihadirkan konfliknya sehingga disebut sebagai konflik yang lucu, bukan lucu komedi, tapi konflik lucu ini adalah si pelaku tokohnya itu dia tidak menyadari apa yang dia menjadikan suatu konflik itu adalah tidak mendasar, tidak ada alasan yang memperkuat bahwa itu adalah sebuah konflik yang harus dipermasalahkan. Itu harus yang berbeda. Artinya adalah si penulis harus pandai-pandai mengemas sebuah narasi, mengemas suatu permasalahan, mengemas suatu alur. Itu kan, ya. Jadi ini paling sulit. Memang sulit. Tapi kalau kita sudah Cara kelima ya. iya. Tapi kalau kita emang beda dengan orang kebanyakan penulis yang lain, insya Allah nanti akan terbiasa menghadirkan sebuah konflik-konflik yang akan berbeda dengan yang lain. Ya, baik. Itu. Oke, penjelasannya begitu jelas sekali sama Kang DJ tentang cara
membuat konflik yang menarik dalam sebuah cerita, Kang ya? Ada 5 cara. Nah, ini saya rangkum kembali 5 cara membuat konflik adalah yang pertama, fokus pada ide cerita. Yang kedua, munculkan kejutan dalam cerita dalam bentuk gimmick dan twist, Kang ya. Iya. Yang ketiganya, kembangkan konflik menjadi anak konflik. Dan yang keempat, buat grafik konflik. Nah, yang kelima atau terakhir, selalu hadirkan informasi terbaru. Ya, untuk pembahasan kita kali ini berarti sudah selesai, Kang ya? Iya, Ya, udah. dengan 5 poin. 5 poin cukup ya 5 untuk poin cukup. membuat konflik itu menarik bagi pembaca. Iya, insya Allah. Iya, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebuah materi sastra nih, Kang ya. Iya, puisi lama ya. Puisi lama. Kalau sebelumnya kita sempat bahas pantun, yang keduanya sloka ya. Nah, kali ini kita akan bahas yang namanya gurindam. Betul, Kang ya? Benar. Ya, tentu penasaran, gurindam itu kan termasuk bagian dari puisi lama. Nanti pengertiannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa juga, dan contohnya seperti apa juga. Oke, daripada penasaran, tapi sebelumnya di subscribe dulu untuk channel kita yang belum subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan atau pemberitahuan konten-konten berikutnya seputar dunia literasi tentunya. Oke Bang, bag lagi. Kang, kayak Kang bakso Bang. Iya, gimana nih? Bahas gurindam. Gurindam itu apa sih Kang? Sama kayak pantun kemarin atau sloka. Baik. Beda lagi ya Sebenarnya itu bukan sekedar hanya pantun, pantunnya. Oh, ada sloka lagi ya. atau gurindam saja, tapi ada 7 Kang. 7 ya. Iya. Nah, Pertama, ada pantun, pantun. itu yang sudah familiar lah, itu sering kita dengar ya tentang pantun. Yang kedua ada seloka. Seloka. Terus yang ketiga sekarang ini gurindam yang akan kita bahas ya Sobat Nubar. Ada gurindam, ada syair, ada mantra, ada bidal, dan talibun. Talibun. 7 ya, Iya, ternyata ada 7 puisi lama. Paling yang saya tahu itu sebetulnya cuman pantun aja selama ini dia belajar. Syair, mungkin syair sih, syair ya, kalau syair. tapi kadang-kadang gini, kok syair termasuk dalam puisi lama ya? Nah, kadang-kadang seperti itu Kang, karena Syair kan pemahaman. biasanya, Iya. Itu sehingga walaupun dia sering bersair, tapi dia tidak tahu bahwa syair adalah bagian dari puisi lama. Nah, dari gurindam sendiri itu mungkin ciri-cirinya kayak apa? Apakah sama kayak pantun? AB gitu. Nah, ketentuannya, ciri-cirinya. Baik, kalau ditanya ciri-ciri sama ketentuan, oke, saya akan bahas ketentuannya dulu. Bahwa ketentuan puisi lama adalah dia itu terikat pada sebuah aturan, itu Kang biasanya. Jadi ada aturan-aturan baku yang setelah ditetapkan dan itu tidak bisa diubah. Jadi dia harus mengikuti pakem yang sudah ada, pakem yang sudah dirumuskan oleh para pencetus-pencetus di puisi lama tersebut. Misalnya contoh, kalau pantun itu kan terdiri satu bait terdiri 4 baris, gitu kan ya. Rimanya adalah AB. Terus terdiri dari suku kata 8 sampai 12 suku kata, itu pantun. Nah, kalau seloka itu hampir mirip di pantun, gitu ya. Yang membedakannya adalah di seloka itu adalah bukan suku kata yang dihitung, tapi katanya per kata ya. Iya, per kata itu sampai 10 kata ya. Terus bisa lebih dari 4 baris. Iya, gitu. Nah, sekarang kalau gurindam, gimana dengan gurindam? Nah, gurindam ini beda lagi Kang, beda dengan pantun, beda juga dengan seloka. Ini luar biasanya dunia sastra di Indonesia, khususnya Asia Tenggara ya khususnya ya, karena sastra ini dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu Kang. Itu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu atau kebudayaan dari India itu hanya hanya satu jenis puisi saja, itu yang bukan berkembang atau bukan dicetuskan di daerah Melayu tersebut. Itu ya, kalau lebihnya lainnya adalah dari Melayu. Itu nanti akan kita bahas satu persatu yang tentang 7 tadi ya, insya Allah ya Sobat Ubar. Jadi yang penasaran tetap pantengin terus, tetap tonton terus di channel Nubar Pro yaitu. Oh iya, sebelum ke ciri-ciri, gurindam itu ada artinya nggak sih? Mungkin kata aslinya awalnya dulu dari bahasa tetap Sanskerta, Melayu klasik ya? Iya, itu Melayu klasik tentang gurindam. Jadi tetap gurindam kan, itu dari Melayu klasik. Nah,
Kalau perkembangannya di kita itu sudah jarang ya sekarang itu tentang orang yang menyiarkan Gurindam. atau tentang gurindam itu. Jadi misalkan khusus kita menyusun satu buku tentang gurindam itu langka dah. Jarang banget. Iya, bukan jarang tapi emang langka. Memang Kang. langka. Tapi kalau pantun itu banyak. Yang nulis pantun-pantun banyak dan puisi pun banyak. Tapi kebanyakan puisi adalah puisi-puisi baru ya. Itu puisi-puisi yang sudah modern. Misalkan Kang DJ nggak mau coba sendiri bikin gurindam dalam satu buku? masih berat kayaknya. Atau mungkin sobat Nubar yang nanti punya keahlian bikin gurindam ya. Iya. Dibikin satu buku, bikinnya di sini aja ya di Nubar. Rumedia Iya, gitu. di rumah media itu di Nubar. Oke, lanjut Kang. Oke, kita langsung aja ya Oke, ke ciri-cirinya, bahwa ciri-ciri dari gurindam itu sendiri ini beda dengan pantun. Kalau pantun itu adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, kalau sedangkan di gurindam itu terdiri dari atas 2 baris pada setiap baitnya. Jadi hanya 2 baris, Cukup 2 baris. Ya, 2 baris dari setiap bait itu. Jadi ini beda jauh, ya, beda sekali. Jadi di sini adalah cukup simpel, itu ya, hanya 2 baris setiap baitnya. Nah, ciri yang keduanya adalah Kang dari gurindam itu sendiri adalah setiap barisnya mempunyai jumlah kata 10 sampai 12. Ciri yang ketiganya Kang, yang ketiganya silakan sambil dicatat sobat Nubar juga. Yang ketiganya adalah setiap barisnya mempunyai keterkaitan Kang. Itu. Keterkaitan tentang sebab akibat. Ini yang paling unik. Ya, jadi baris 1 dan 2 itu bukan lagi isi sampiran, tapi ada sebab akibat di sana. Menarik ya sebenarnya. Menarik. Nanti kita akan tampilkan contohnya seperti apa sih gitu kan. Tentang gurindam ini. Jadi setiap barisnya itu adalah baris 1 dan 2 itu adalah ada sebab dan akibat. Itu paling menariknya, dan ini paling susah Kang ketika kita merumuskan suatu gurindam. Misalkan tentang budi pekerti misalkan. Itu harus berpikir nih tentang budi pekerti ini apa sih kiasan, karena menggunakan bahasa kiasan, bukan bahasa langsung yang diucapkan, tapi menggunakan bahasa kiasan. Nah, inilah seseorang yang menuliskan dalam sebuah gurindam, dia harus mengerti tentang tata bahasa kias. Itu. Karena di sini ada bahasa itu, kalau kita lebih menggunakan kias ya. Kiasan. Kalau kita mungkin mengenal tentang kata-kata majas seperti itu ya. Nah, itu hampir mirip seperti itu, tapi dia lebih pada kata-kata kiasan. Yang diucapkannya, dia tidak menggombal, artinya tidak alay gitu ya. Itu kan, jadi di gurindam ini uniknya adalah dia di barisnya itu ada sebab dan akibat. Itu yang ditonjolkan. Nah, yang selanjutnya adalah poin yang keberapa Kang? Keempat. Yang keempatnya. Yang keempatnya adalah setiap barisnya mempunyai rimanya itu AB, BB, AA, BB, CC atau DD seperti rimanya itu. AA, BB dan CC gitu ya. Iya, itu setiap bait ya Kang. Setiap baitnya karena kan terdiri dari 2 baris tersebut. Jadi rimanya itu AA, BB, CC, DD. Nah, ini nanti kita akan kupas melalui contoh ya. Contoh. Kalau tanpa contoh biasanya suka bingung itu agak susah kayak gimana itu gambarannya AA, kalau BB, CC, DD ini itu seperti apa ya? Nanti sobat Nubar kita simak dengan contoh yang akan kita hadirkan. Ini seperti apa sih contohnya agar lebih paham tentang gurindam itu sendiri. Nah, jadi pada teori kan langsung ke contoh. Kalau contoh itu biasanya ternyata setiap baris itu jadi 2 baris, mengerti biasanya. Iya, dan rimanya itu AA, BB, CC dan DD, misal seperti itu. Nah, ciri-ciri selanjutnya dari gurindam adalah yang kelima. Maksud atau isi pada gurindam ada di baris kedua. Jadi gini Kang, karena sebab akibat. Jadi kan tadi sebab akibat. Jadi karena sebab akibat, jadi isinya itu ada pada baris keduanya. Ya, jadi misalkan tapi bukan disebut baris pertama itu bukan sebagai sampiran, tidak. Oh, beda lagi ya? Beda. Dia bukan sebagai sampiran, tapi dia sebagai sama-sama isi, tapi isi yang menegaskan tentang sebab akibatnya adalah pada baris yang keduanya. Jadi ketika misalkan baris pertama itu hanya sedang menggambarkan, maka baris yang keduanya adalah menegaskan.
menegaskan dari apa? Dari akibatnya, dari Dari yang sebabnya. baris pertama tadi Iya, ya. dari yang baris pertama tersebut. Itu. Nanti kita akan kupas di contohnya, itu lebih mudah nanti untuk dipahaminya. Itu. Dan selanjutnya adalah untuk ciri yang gurindam yang keenamnya. Isi gurindam itu umumnya tentang kata-kata mutiara atau filosofi. Nah, ini biasanya kata-kata Nasihat-nasihat mutiara gitu, Kang, ya? Iya, kata-kata mutiara, terus filosofi, nasihat-nasihat ini biasanya orang-orang sudah sepuh biasanya yang memberikan wejangan-wejangan seperti itu. Anak muda ke anak cucunya gitu ya. Iya, seperti itu Kang. Biasanya ya nasihat-nasihat biasanya zaman dulu saya waktu masih kecil itu kalau mengaji, guru-guru ngaji itu sudah memberikan nasihat-nasihat. Kalau kita mungkin sekarang kenal dengan quote, ya. Apa itu? Quote-quote itu. Jadi penggalan kata-kata sedikit tapi ada maknanya. Atau dalam dulu saya ngaji itu namanya mahfuzat. Mahfuzat itu adalah sebuah kata-kata mutiara menggunakan bahasa Arab. Itu kalau dulu kita itu tahun-tahun kemarin lah kita ngatren dengan manjada apa itu? Manjada wajada. Nah, itu yang seperti itu Kang. Yang bersungguh-sungguh, maka dia akan apa tuh? Berhasil. kurang lebih. Nah, itu seperti itu Kang. Jadi itu namanya mahfuzat. Nah, kalau dalam gurindam mungkin termasuk kayaknya seperti masuk itu. gurindam jatuhnya. Iya, mungkin ya. Saya belum bisa memastikan itu gurindam atau bukan. Iya. Nah, Contohnya. coba kita contohnya di sini ada contoh gurindam nasihat nih Kang. Gurindam nasihat di situ sebutkan untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Untuk Orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Ini ada sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya dia bersandiwara, itu artinya pembohong. itu yang baris pertama ya. Iya. Nah, keduanya jalan hidupnya akan menyiksa. Di sini Dari adalah segi suku itu kata, akibatnya. suku kata. Dari Apa segi namanya? kata. Kata, mencakup Kang ya. Iya. Nah, jadi di sini ada sebab dan akibat itu yang ini Kang, yang masuk ya ke sana, sebab akibatnya. Jadi ada lagi yang contoh tentang gurindam cinta. Coba Kang Aan yang gurindam cintanya ada di sana. Coba dikirim Kang, kirim aja. Iya. Silakan gurindam cintanya. Udah ya. Gurindam, contoh gurindam cinta. Barang siapa ingin berkasih, pastikan diri itu bersih. Barang siapa berkasih sayang, jangan sampai jiwa melayang. Waduh, keren banget. Gitu ya. Kritis banget sebetulnya ini mah. Iya. Tapi di sana ada kata-kata kiasan-kiasan yang memang di sana membumbui Kang di sana. Nasihat-nasihat yang terkandung dia itu sangat kental di sana. Jadi gurindam ini adalah sebuah puisi yang dimana setiap orang itu menyampaikan sebuah petuah, sebuah nasihat terselip. Itu terselip artinya tidak nggak langsung ya. Iya, secara tidak langsung gitu terselip sebuah makna, sebuah arti bahwa kalau kamu seperti ini nanti akan seperti ini nih. Nah, jadi ada sebab akibat yang dimunculkan. Nah, ini tujuannya adalah orang tua kita, mungkin leluhur kita yang zaman dulu itu, jadi agar kita memberi nasihat atau tahu pada orang lain tidak langsung tersinggung dengan ucapan kita. Mungkin seperti itu kan. Kan beda. Oh, dasar kamu anak nakal misalkan, kan beda. Tapi kalau diucapkannya dengan kata-kata kiasan, dengan bergurindam, mungkin akan lain diterimanya dengan orang yang diberi nasihat tersebut. Itu paling ya Kang ya, untuk tentang gurindam. Iya. Contohnya sudah dikasih tahu ya sama Kang DJ Sobat Nubar. Tapi nih Kang ada perlu kita rinci nggak nih? Tadi Boleh contohnya. silakan. Coba kita telah satu persatu. Setiap baris ya. mempunyai sejumlah suku kata 10 sampai 14. Nah, iya. coba kita apa namanya? Hitung ya. Hitung, bener nggak? Tadi contoh yang pertama, untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Untuk orang yang suka bersandiwara. Nah, itu baris pertama ada 11. 11 suku masuk kata. ya. Iya. Nah, sekarang baris yang keduanya, jalan hidupnya akan menyiksa 10. Oh, masuk. Masuk ya 10 ya, 10 sampai 14 suku kata kan ya. Terimanya berarti AA ya. Iya. Iya, betul. Nah, sekarang coba yang ke cinta. Barang siapa ingin berkasih, pastikan diri itu bersih. Coba
hitung kan. Barang siapa ingin berkasih 10. Pastikan diri itu bersih 9. Kurang berarti. Pastikan diri itu bersih 9. Berarti 9. kurang nih. Kurang. Iya, kurang nih Kang. Kurang pas berarti Kurang dia pas berarti tidak masuk dalam gurindam nih. Oke. Coba kalau yang gurindam agak ini ya yang keduanya Kang, baris yang keduanya itu. Barang siapa berkasih sayang 10 ya. Iya. Jangan sampai jiwa melayang. Berapa Kang? 9. 9 juga. Jangan sampai jiwa melayang. 9. 9 berarti, tidak masuk ya. Tidak masuk gurindam. Coba ke yang agama Kang, satu lagi coba. Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Jika kamu mengamalkan Al-Quran 11, maka hidup penuh kebahagiaan 12. Pas berarti. Pas ya, berarti cuma yang cinta itu yang ini ya. tidak Dua-duanya masuk ke- kurang masuk. Oh jadi gitu Kang, kalau misalkan dia nggak nggak sesuai dengan ciri gurindam itu sendiri tidak disebut gurindam. Iya, karena kan dia pakai pakem Kang, pakai Oh, udah ada aturan pakemnya yang ya. sudah baku. Jadi kalau aturan itu di puisi lama itu dia tidak boleh dilanggar. Itu dia Cuma harus. katanya harus begitu ya udah gitu aja Nah, gitu ya. beda dengan puisi baru mungkin ya. Kalau puisi lama itu mah harus dia harus sesuai. Mungkin jatuhnya jadi puisi baru jatuhnya nanti Kang. Enggak, karena kan dia kiasan, ada sebab akibat di sana. Oke. Gitu. Karena dia kurang memenuhi Beda syarat, lagi ya. ciri-ciri saja itu yang jumlah suku katanya kurang sehingga dia kalau masuk ke sebab akibatnya masuk di sana ya ciri-cirinya. Iya, kalau dalam setiap baitnya terdiri 2 baris masuk. Kalau lihat dari rimanya misalkan AA, BB, CC-nya masuk. Tapi ketika dilihat dari jumlah suku katanya itu kurang, nah baru di sana kurang masuk. Nah, ini harus menjadi suatu penelitian. Apakah kalau misalnya ada 6 poin ciri-ciri itu tapi 1 poin tidak terpenuhi, apakah dia masih termasuk dalam satu puisi itu ataukah dia akan lepas dari puisi itu. Nah ini harus digali Kang ilmu. Digali lagi. Iya, saya juga belum begitu paham. Agar apa? Agar kita tahu bahwa nanti ketika ada pertanyaan dari orang-orang luar bahwa Kang ini termasuk gurindam enggak ya? Saya menemukan misalkan ternyata rimanya bukan AA tapi AB misalkan. Di baris pertamanya berakhiran dengan ba, baris keduanya dengan ko misalkan. Jadi bako. Nah, ini kan harusnya kan ba sama ca atau ba dengan ka misalkan a misalkan seperti itu. Oke, baik. Gitu kan. Terima kasih Kang, penjelasannya udah jelas ya saya rasa mengenai materi tentang gurindam. Nah, ini saya rangkum lagi bahwa gurindam termasuk bagian dari puisi lama, memiliki ciri-ciri 2 baris pada setiap baitnya. Yang kedua, setiap barisnya mempunyai jumlah suku kata 10 sampai 14. Yang ketiga, setiap barisnya mempunyai keterkaitan sebab dan akibat. Yang keempat, setiap baris mempunyai sajak atau rima AA, BB, CC dan seterusnya ya. Yang kelima, maksud atau isi pada gurindam ada baris di kedua. Yang keenam atau terakhir, isi gurindam pada umumnya tentang kata-kata mutiara atau filosofi hidup atau juga nasihat-nasihat. Seperti itu Kang ya. Iya. Oke, terima kasih Kang. Ya, pada segmen kali ini kita akan bincang-bincang literasi Kang ya. Benar. Iya. Membicarakan sebuah kata atau mungkin istilah yang kebanyakan orang diucapkan dikiranya benar padahal artinya salah kaprah atau mungkin kurang tepat atau tidak dibenarkan dalam kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, seperti apa dan bagaimana yang kita maksud kata yang kurang tepat atau tidak tepat? Tentunya penasaran kan? Tapi sebelumnya di subscribe dulu dong yang belum subscribe, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan atau pemberitahuan konten-konten lainnya. Iya, kita mau bicarakan sebuah kata nih Kang. Yaitu apa nih Kang yang akan kita bahas di bincang literasi ini? Kata carut marut atau karut marut yang betul. Iya. Biasanya Kang Aan suka bilang apa?
yang biasa Kalau denger misalkan atau apa? carut marut ya, ini kondisi misalkan kondisi Negara kita negara nih kita misalkan lagi carut marut itu tentang berantakan. RUU misal RUU itu ya Yang RUU kerja tenaga cipta kerja itu carut marut, berantakan, nggak karuan. Itu artinya bener nggak? Oh iya. Oke, coba ada Kang DJ nih yang mau jelasin. Baik, terima kasih Kang Aan. Baik Sobat Nubar, pada kesempatan kita kali ini dalam Bincang Literasi membahas tentang kata carut marut dan karut marut. Jadi mana yang betul antara carut marut dan karut marut? Yang tadi Kang Aan sebutkan tentang polemik pada di Undang-Undang Cipta Kerja, misalkan terjadinya suatu carut marut mahasiswa berdemo misalnya tentang Nah, Undang-Undang bisa Cipta seperti Kerja tersebut. Apakah itu sesuai dengan tata bahasa yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Iya, itu kan karena bahasa carut marut ini sering diucapkan, sering sekali kita dibaca dalam judul-judul berita ataupun diucapkan dari si pemberita atau pada buku-buku. Kata ini tidak asing, artinya kata ini adalah lazim. Padahal kalau kita teliti Kang, kita telisik dari KBBI bahwa itu kurang tepat. Artinya, kurang tepat ya? Iya, artinya menempatkan suatu kata carut marut dalam sebuah keadaan yang sangat apa yang tadi Kang Kondisinya kondisi yang porak-poranda porak-poranda, dan lain sebagainya nggak itu karuan gitu itu kurang tepat. Yuk kita buka tentang di Kamus Besar Bahasa Indonesianya tentang kata carut dan marut seperti apa. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kang, artinya adalah carut marut itu adalah bermacam-macam perkataan keji Kang. Itu. Carut marut Iya, carut artinya? marut itu adalah berkata-kata kasar. Kata-kata kasar. Kata-kata yang keji yang dilontarkan. Nah, itu adalah orang itu sedang carut marut. Artinya dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, tidak sopan. Itu. Nah, kalau huru-hara disangkutkan dengan carut marut itu kurang tepat karena itu tindakan. malah kurang tepat Iya, karena carut marut itu adalah sebuah perkataan. Perkataan keji yang tidak sopan. Itu artinya adalah carut marut. Ambil contoh misalkan Kang Aan sedang mengatakan sesuatu hal yang tidak sepantasnya, itu memaki-maki, mencaci dan sebagainya. Artinya kondisi Kang Aan ini adalah sedang carut marut. Itu. Kenapa? Karena keluar perkataan-perkataan yang tidak pada semestinya. Itu kata-katanya kotor. Kata-katanya adalah penuh hinaan, penuh cacian dan sebagainya. Itu baru sebut sebagai Kang Aan itu adalah sedang carut marut. Kalau negara ini misalkan akibat disahnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka mahasiswa terjadi carut marut misalkan berdemo tentang undang-undang tersebut. Itu penempatan yang kurang pas. tepat malahan ya. Iya, kurang tepat. Karena dari arti carut marut sendiri juga karena sesuai yang dimaksudkan. Iya, karena kan perkataan keji carut marut itu bukan tindakan brutal, tapi perkataan yang keluar secara keji, secara frontal dan tidak sesuai dengan tindakan-tindakan. Nah, inilah yang disebut adalah bukan carut marut. Lantas apa harusnya? Nah, kan yang sesuai dengan pengganti kata dari kata carut marut. Oke. Tadi Sobat Nubar sudah menyimak ya tentang arti dari carut marut adalah perkataan keji, perkataan kotor, perkataan caci maki dan hinaan lain sebagainya itu berbentuk perkataan. Nah, kalau seandainya tindakan, demo ini kan tindakan Kang. Kerusuhan itu tindakan. Porak-porandan itu tindakan. Apa yang tepat? Nah, yang tepatnya mari kita lihat di kamus KBBI-nya Kang bahwa kusut, kacau, tidak karuan, rusuh dan bingung tentang pikiran, hati dan sebagainya itu tepatnya adalah karut marut. Karut marut ya yang tepat. Iya. Berarti ini asing ya Kang ya, masih asing ya biasanya asing kan. sih karena Seringnya kan carut marut. Nah, ini jadi karut marut. Ya juga emang kebanyakan orang lain, saya sendiri juga taunya Carut carut marut. marut. Nah, karut marut malah merasa aneh sendiri. Jadi tentang tindakan mahasiswa yang brutal, yang berdemo dan lain sebagainya itu bukan carut marut Kang, tapi itu tindakan karut marut. Dia tindakannya bukan ucapannya. Kacau gitu ya. Iya, yang kacau balau dan sebagainya, merusak dan sebagainya itu karut marut Kang, bukan carut marut. Nah, ini Sobat Nubar yang sering tertukar atau kita sendiri baru tahu
ada kata carut marut dan kata karut Karut marut. marut. Karena kan seringnya kan carut marut Betul. gitu. Carut marut biasa kita itu memposisikan pada suatu keadaan yang porak-poranda, keadaan rusuh, namanya carut marut. Padahal artinya carut marut itu adalah perkataan yang keluar tidak sesuai atau keji atau hinaan, cacian dan sebagainya. Sedangkan kalau tindakan pribadinya, tindakan orangnya, tindakan pelakunya itu yang tepat dikatakan adalah sebagai karut marut. Itu yang paling cocok, bukan carut marut ya. Nah, untuk tadian pengertian carut marut kan paling keji dari KBBI, ada arti lain mungkin kan? Baik. Atau cuma satu aja? Carut marut ini ada arti lainnya di poin keduanya, biasanya itu adalah kalau di KBBI itu dia ada misalnya carut marut, Goresan gitu ya? iya, di dalam kurungnya itu tadi ada perkataan keji ya. Nanti dalam kurung yang lain itu atau kurung kurawal itu biasanya dia semisal atau seperti. Nah, jadi mirip dengan poin pertama. Poin pertamanya yang menguat ada tadi perkataan ya. Nah, poin yang keduanya biasanya itu adalah seperti segala coreng-moreng bekas goresan. Itu goresan pada apa? Nah, ini goresan juga nanti disebutkannya berbeda. Ini goresan yang tidak karuan arahnya. Itu goresan ini bukan pada badan berarti kan? Pada apanya? Terserah. Goresannya itu apakah pada hati atau pada lain sebagainya mungkin. Nah, Atau di cakar kucing gitu kan ada goresannya. jadi carut marut gitu. Ya. Carut marut. Bisa jadi seperti itu. Karena nanti yang tampakkan adalah dari segi fisik nanti yang. Tapi Betul. carut marut ini lebih diperkuatnya adalah pada suatu perkataannya itu yang paling inti. Kalau pada goresan-goresan tahu arahnya, yang arahnya itu masih kacau, itu jarang sekali untuk dipakai kan. Begitu dan karut marut. Karut marut itu kalau seandainya yang poin yang pertama dalam KBBI itu disebut adalah sebagai kusut, sebagai Kusut kacau, ya, tidak karuan, rusuh, bingung. Nah, di poin kedua itu adalah berkerut-kerut, tidak karuan juga. Jadi berkerut-kerut, tidak karuan itu ini disebut sebagai karut marut. Itu karut marut ini. Jadi kalau poin pertama itu biasa menguatkan. Poin kedua itu adalah sebagai pembanding, Kang. Dia masih ada hubungan tapi tidak memperkuat. Itu adalah sebagai berkerut-kerut, tidak karuan tentang muka, wajah dan sebagainya. Itu baru karut marut ya. Itu. Ambil contoh misalnya gini, Kang. Ada suatu pertengkaran, ya, dia rusuh, saling baku hantam dan sebagainya. Nah, di sini bisa mewakili dua kata dari kata karut marut. Karut marut yang pertama dia rusuh, itu ya, karena kan berantem. Nah, karut marut yang kedua adalah arti yang kedua adalah tentang berkerut-kerut tidak karuan. Artinya apa? Di sini adalah tentang muka, wajah dan sebagainya. Mungkin dia marah dan sebagainya. Nah, marah orang ini adalah karut marut, bukan carut marut. Itu marahnya ini. Nah, kalau seandainya dalam mukanya itu dia banyak goresan-goresan dan lain sebagainya, baru dia dikatakan sebagai carut marut. Carut marut. Iya. Tapi kalau di situnya adalah kerutan-kerutan, marah-marahnya itu adalah sebagai tentang wajah yang tampaknya adalah bukan luka, ya, hanya mimik-mimik. Gitu ya. Nah, baru di situ sebagai karut marut. Karut-marut. Tapi poin ini hanya sebagai pembanding. Tapi untuk yang penegasan biasanya di poin pertama. Itu Kang. Jadi poin pertamanya kalau carut marut adalah tentang Perkataan keji tadi perkataan keji. Kalau yang karut marutnya adalah tentang kerusuhan. Oke, berarti emang kata yang tepat adalah karut marut. Gitu kan. Iya, yang sering kita ucapkan carut marut. Nah, itu yang perlu diluruskan sesuai dengan kaidah bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud saya. Iya. Nah, gitu. Sudah Kang ya. Iya. Terima kasih atas waktunya, atas berbagi ilmunya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bukan untuk menggurui gitu Kang ya. Benar tentang sekali, kata yang kurang tepat atau arti yang salah kaprah kemudian banyak diucapkan oleh kebanyakan orang yang dianggapnya benar gitu. Ya baik Sobat Nubar, sebelum saya tutup untuk segmen episode ini, ada giveaway ya. Hadiah buat Sobat Nubar semuanya. Nah, ini dia. Sebentar. Tara. Tara lagi. Ini ada kamera, Kang. Wis, mantap. Iya, kamera buat apa namanya? Namanya Brika.
B Pro 5 ya. Ini buat selfie atau buat apa namanya, bisa foto di dalam air. Ini nah, tampilannya seperti ini. Bentar. Kok bisa dilepas? Gini aja ya. Nah, ini kameranya seperti ini. Ini bisa dapat gratis buat sobat Nubar semuanya. Saya juga mau. Mau juga, Kang? Mau. Cuman syaratnya channel kita itu minimal harus ada 1000 subscriber. Nah, sobat Nubar ajak teman lainnya untuk mensubscribe channel ini serta komen di bawah ini ya. Nanti ada deskripsi syarat dan ketentuannya. Nah, ini diacak nanti siapa yang mau dapet gitu ya. Oke, jangan lupa untuk dapetin kamera Brika atau B Pro 5 satu ini. Oke. Ya, terima kasih. Saya ANNH dan DJ Supriyanto, salam literasi.